Ya, vape telah menyebabkan 6 orang meninggal dunia di Amerika Serikat. Apa yang sebenarnya menyebabkan vape ini dapat membunuh para penggunanya? Berikut ulasannya dalam segmen Fact Check bersama rekan saya, Eko Frimandani. Silakan, Eko. Ya, Wahyu, benar sekali. Dulu ada yang beranggapan menggunakan vape atau rokok elektrik adalah salah satu cara yang lebih aman dan terhindar dari racun yang disebabkan oleh rokok biasa. Namun faktanya, anggapan itu harus dibuang jauh-jauh karena baru-baru ini Kementerian Kesehatan Amerika Serikat merilis ada 6 orang yang meninggal dunia karena vape. Nah, benarkah demikian? Mari kita cek faktanya. Ya, ini adalah sejumlah rangkuman berita di mana Departemen Kesehatan Amerika Serikat menyatakan ada 6 orang korban meninggal dunia yang disebabkan oleh rokok elektrik atau vape. Korban terakhir seorang wanita berusia 50 tahun yang meninggal 4 hari yang lalu di sebuah rumah sakit paru. Selain 6 orang korban yang telah dirilis ini, ada 450 orang yang juga dinyatakan menghidap kanker paru dan tersebar di 33 negara bagian. Lalu apa penyebabnya? Investigasi Kementerian Kesehatan Amerika Serikat menyatakan korban meninggal karena cairan vape dalam yang digunakan oleh para pengguna ini memiliki cairan cannabinoid atau THC adalah merupakan senyawa aktif dalam ganja dan juga kandungan vitamin E atau asetat kimia yang diduga menjadi salah satu indikasi penyebab kematian para korban yang sebanyak 6 orang di Amerika Serikat ini. Ini juga mendapatkan dampak kanker paru dan juga Asosiasi Ikatan Dokter Paru di Amerika Serikat sana menyatakan bahkan telah mengeluarkan himbauan untuk segera menghentikan penggunaan vape karena membahayakan kesehatan itu di Amerika Serikat. Lalu bagaimana di Indonesia sendiri? Nah, di Indonesia sendiri, vape baru masuk di Indonesia pada tahun 2012 silam. Awalnya diklaim sebagai rokok kesehatan karena tidak menggunakan tar, layaknya rokok biasa. Namun vape sempat muncul dan tenggelam di Indonesia pada tahun 2014, kemudian barulah pada tahun 2015 kembali naik daun dan berkembang hingga saat ini. Dan pada tahun 2018, vape resmi dilegalkan di Indonesia dan membayar pajak cukai ke negara. Namun mirisnya lagi, vape saat ini sudah menjadi gaya pergaulan anak muda zaman sekarang. Bahkan di usia sekolah pun banyak yang sudah menggunakan vape untuk sebagai gaya pergaulan mereka. Nah, pertanyaan lagi, sudah amankah vape ini? Melihat dengan jejak perkembangannya sendiri, Indonesia di Jakarta saja anak muda telah menggunakan 40.000 orang anak muda telah menggunakan vape. Dan kurang lebih sebanyak 3.500 toko vape di Indonesia sudah tersebar di mana-mana. Ini juga berdampak kepada ekonomi. Sementara untuk dijual, satu liquid yang besarnya yang memiliki kapasitas 60 mili, untuk merek lokal dijual 100 hingga 180 ribu rupiah. Sementara untuk merek impor dijual 200 hingga 300 rupiah. Kalau kita akumulasikan bagaimana pendapatan orang yang menjual vape ini, untuk yang merek lokal yang kurang lebih 300 ribu hingga 2 juta, itu harga satu unitnya, satu unit vape. Kemudian omset per hari itu bisa mencapai 6 juta hingga 9 juta rupiah. Sungguh menggiurkan dari bisnis vape ini. Ini memang salah satu gaya yang juga digandrungi oleh anak muda masa kini. Namun mirisnya lagi ada yang menyatakan vape itu aman dan sebagai rokok kesehatan. Dan muncullah beberapa mitos terkait vape di tengah masyarakat, antara lain seperti ini. Ada mitos pertama yang menyatakan vape itu tidak mengganggu kesehatan. Namun faktanya vape mengandung nikotin dan zat karsinogen, di mana vape memang tidak mengandung tar layaknya rokok biasa, namun vape menyimpan nikotin yang berada di dalamnya. Hal ini dapat menimbulkan gangguan dan resiko penyakit jantung, belum lagi penyakit paru. Dan ditambah lagi ada zat karsinogen yang bisa memicu perubahan DNA dan ini sangat berbahaya bagi ibu hamil. Nah, yang kedua, ada mitos yang menyatakan jika vape ini aman dan tidak membahayakan. Faktanya saat ini di Amerika Serikat sana ada 6 orang meninggal dunia. Memang ini belum terjadi di Indonesia, namun bisa saja ini akan segera datang di Indonesia. Namun fakta yang harus kita akui, jika paru-paru kita ini tidak dirancang untuk menghisap asap di dalam jumlah banyak. Analogi sederhananya seperti ini, kalau paru-paru kita dirancang untuk menghisap asap dalam jumlah banyak, kenapa tim gabungan di Kalimantan dan juga Riau berjibaku untuk mematikan lahan yang terbakar agar asap berkurang? Dan perlu menggunakan masker agar tidak bisa menghirup asap. Lebih baik dibiarkan saja, toh menggantikan biaya untuk membeli rokok dan juga liquid pada vape. Tapi kan tidak.
paru-paru kita dirancang untuk menghirup udara segar tanpa asap dan racun yang menyertainya. Itulah kenapa jika manusia tidak diperkenankan untuk menghisap asap lebih banyak. Mitos yang ketiga, ada yang mengatakan jika vape itu membantu orang ingin berhenti merokok. Dan faktanya, vape ini mengandung nikotin yang menyebabkan candu. Memang benar jika vape ini membuat orang berhenti merokok yang konvensional, tapi beralih kepada menggunakan vape yang juga mengandung nikotin. Nah, nikotin inilah yang membuat orang candu dan selalu menghirupnya dan selalu membeli ketika sudah habis. Selanjutnya, vape juga ada yang menyatakan bahaya dampak dari rokok elektronik ini bagi kesehatan. Yang pertama adalah vape itu menurunkan sistem kekebalan tubuh atau imun. Dan vape ini sendiri memiliki efek imun supresif yang dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh pada penggunanya. Dampaknya penggunanya akan rentan sakit. Itu adalah hal yang sederhana. Yang kedua, dampak buruk lagi dari vape ini adalah baterai yang dapat meledak. Ini bukan sekali dua kali terjadi, sering terjadi. Vape menggunakan baterai untuk dapat menguapkan cairan liquid dan ini juga untuk bisa menjadi asap bisa keluar dari penggunanya. Kemudian, namun untuk pengisian daya yang melebihi batas atau kapasitas atau baterai juga yang sudah tua ini bisa menyebabkan baterai meledak dan ini sudah sering terjadi di mana-mana. Kemudian juga bahaya lain dari rokok elektrik ini adalah menyebabkan bronchosiolitis dan obliteran atau bisa disebut dengan popcorn lung, di mana adalah sebuah kondisi di mana saluran udara di paru-paru mengecil sehingga menyebabkan batuk dan nafas pendek karena cairan dari vape itu sendiri. Dan yang paling parah lagi adalah menyebabkan kematian. Ini yang kita bahas beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya, karena memang pada intinya memang ajal di tangan Tuhan, tapi manusia bisa menjaga kesehatannya. Baik itu rokok konvensional ataupun elektrik sama ada racunnya. Jadi yang saat ini masih merokok sambil nonton tayangan ini, berhentilah sebelum terlambat dan malaikat maut menjemput. Kembali ke Anda, Wahyu. Baik, Eko Freeman, terima kasih ulasannya dalam segmen Fact Check.